Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Yudhistira Permana dari Fakultas Sains Terapan, Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penyajian presentasi ilmiah yang efektif dengan menggunakan media elektronik. Sini ada materi yang pertama, yaitu persiapan terdiri dari isi desain dengan cara penyampaian materi merupakan informasi aktual yang dipersiapkan untuk presentasi. Sedangkan desain merupakan susunan materi yang aktual berupa slide yang berisi teks, gambar atau grafik, dan suara. Ukuran faktor yang dapat menghasilkan desain dan tampilan pada slide seperti tampilan latar, komposisi, format, dan slide, warna dan bentuk huruf, animasi, maupun lainnya. Selanjutnya ada penempatan teks dalam slide. Komposisi media presentasi hendaknya sederhana, jelas, dan mudah terbaca. Terdapat beberapa ketentuan penempatan teks, yaitu yang pertama, penempatan judul teks pada daerah 1/6 dari tepi atas slide. Jika judul yang ditempatkan pada 1/6 dari tepi bawah slide akan menyebabkan teks jadi tumpang tindih dan kekurangan tempat untuk menempatkan gambar atau grafik tersebut. Dan untuk jarak yang dianjurkan antara baris tiap bulat adalah 2 spasi. Selanjutnya yaitu materi kedua, pemilihan warna. Menurut Littrell, mata manusia dapat mengungkap sekitar 7 juta warna. Beberapa warna diantaranya dapat menyebabkan iritasi pada mata, sakit kepala, kerusakan pada penglihatan, dan lain-lain. Pemilihan warna yang harus dihindari ialah warna kuning, warna jingga, dan merah. Pemilihan warna teks dan tampilan latar harus menghasilkan tampilan yang kontras ataupun jelas dan mudah dibaca oleh hadirin dengan jelas ataupun audiens. Biasanya, kombinasi warna teks terang dengan latar gelap merupakan pilihan yang ideal. Misalnya, warna teks putih ataupun kuning dengan latar biru tua atau hitam. Yaitu selanjutnya bentuk dan ukuran huruf. Ada 2 klasifikasi huruf pada komputer, ialah serif dan sans serif. Apa itu serif? Serif memiliki bentuk yang bersudut tajam dan lebih cocok digunakan dalam tulisan buku cetak dan tidak cocok untuk dipresentasikan. Contohnya seperti huruf Times New Roman. Sedangkan sans serif memiliki bentuk garis yang lurus dan tegak sehingga lebih cocok untuk presentasi. Contoh hurufnya seperti Arial, Tacoma, dan Helvetica. Dan ukuran untuk judul umumnya 44 poin dan subjudulnya 36 poin, dan teks-teks berikutnya minimal 24 poin. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke materi ketiga, ada ilustrasi. Dalam memperjelas informasi dalam presentasi, kita dapat menggunakan foto, tabel, ataupun gambar dan clip art sebagai ilustrasi. Adapun ketentuan dalam menambahkan foto dari kamera digital, lebih baik menggunakan format JPEG agar tampilan foto pada semua proyektor berkualitas baik dan resolusi 1024 x 768. Selanjutnya yaitu ada tampilan slide. Pada saat presentasi,
tampilan slide dalam layar, dianjurkan untuk menggunakan format landscape. Karena format landscape ini lebih menguntungkan untuk penempatan teks juga gambar sesuai ketentuannya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu materi keempat, suara dan animasi. Penggunaan suara dapat digunakan pada saat pemateri membutuhkan fokus audiens, karena jika terlalu sering menggunakan suara dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi. Untuk animasi sendiri dianjurkan hanya dua bentuk. Yang pertama yaitu dalam satu slide ataupun custom animation, dan dari satu slide ke slide berikutnya, slide transition. Selanjutnya yaitu ada teknik penyajian. Pemateri juga perlu memiliki kepercayaan tinggi agar lebih siap untuk berbicara di depan orang maupun ketika menghadapi perasaan gugup. Itu ada 3 poin. Yang pertama, penguasaan materi harus lebih baik dan harus lebih matang. Selanjutnya yaitu pengenalan karakter audiens. Jadi kita harus mengenal dulu gimana karakter audiens yang akan kita hadapi. Yang terakhir yaitu komunikasi yang baik. Jadi kita harus mempersiapkan komunikasi kita untuk memaparkan materi atau menyajikan materi kepada audiens agar audiens bisa menyaring ataupun mencakup materi apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu berbicara dengan intonasi yang tepat, artikulasi yang tepat, pemilihan kata yang tidak mengandung ambiguitas, dan berbicara dengan tempo yang tepat, yaitu tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Yang pertama, artikulasi yang tidak jelas menyebabkan hadirin tidak mengerti ucapan apa yang sedang disampaikan pembicara. Jadi apabila kita ingin presentasi, kita harus menyiapkan mental sematang-matangnya agar ucapan kita tuh dimengerti oleh audiens tersebut. Dan yang kedua ada tetap melakukan kontak mata dengan hadirin dan pertahankan selama mungkin untuk melihat respon hadirin terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh kita. Jadi ketika kita presentasi, kontak mata kita harus melihat dengan hadirin untuk memperhatikan, karena itu juga termasuk etika kita sedang berbicara agar kita fokus dengan pembicaraan kita dan audiens juga fokus terhadap apa yang kita bicarakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jangan terlalu sering membaca teks di layar ataupun pada catatan di atas meja pembicara. Nah, jadi apabila kita sedang presentasi, kita jangan terlalu terpatok oleh materi kita yang dibuat dengan PowerPoint maupun ditulis. Jadi kita harus sedikit membaca materi, lalu kita memaparkan dengan argumen kita atau menjelaskan dengan pendapat kita sendiri. Selanjutnya yaitu usahakan untuk membuat materi presentasi sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita juga harus membuat presentasi itu dengan usaha kerja kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu tampilkan slide demi slide secara teratur sesuai topik yang sedang dibawakan. Jadi apabila kita sedang presentasi, kita harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan dengan slide kita yang akan dilihat oleh audiens tersebut. Jangan sampai audiens bingung atau tidak mengerti apa yang kita bicarakan, tetapi di slide kita itu berbeda apa yang kita sedang bicarakan atau apa yang kita sedang paparkan sekarang. Selanjutnya yaitu menyisipkan humor agar presentasi tidak berjalan alot. Jadi kita sedikit menyisipkan humor agar si presentasi itu tidak bete, tidak berjalan dengan alot. Jadi intinya kita harus bisa menginikan audiens agar audiens itu kan ada juga yang suka ngantuk ataupun tidak memperhatikan, ya kita dengan cara kita humor kepada audiens tersebut. Yang terakhir yaitu pertimbangan waktu yang disediakan, dan kita juga pasti akan sudah disediakan waktu untuk presentasi. Misalnya
apabila kita dikasih waktu oleh dosen ataupun guru ataupun orang yang di depan kita sebagai MC ataupun apa, jadi kita harus menaati waktu. Jangan sampai sebelum waktu tersebut diberhentikan kita udah berhenti. Nah, lebih baik kita lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh dosen maupun guru ataupun MC. Jadi itu lebih baik daripada kita berhenti sendiri sebelum diberhentikan oleh dosen tersebut. Nah, maka dari itu al waktu asmanu minadz zahabi, waktu itu lebih mahal daripada emas atau berharga daripada emas. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi apa yang saya sampaikan atau apa yang saya paparkan hari ini semoga khususnya bagi diri saya sendiri bermanfaat dan bagi kalian juga bermanfaat. Bil akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.